Sobat YouTube, apa kabar? Hari ini pasti banyak banget teman-teman yang udah nunggu informasi soal subsidi bunga margin KPR BTN. Apakah di bulan November ini, yang bulan lalu teman-teman dapat subsidi bunga margin, bulan ini apakah masih mendapatkan subsidi lagi apa enggak? Dan dapat subsidinya itu dapat full sesuai dengan tagihan cicilan atau enggak nih? Nah, sebelum saya jelasin tentang subsidi ini, tentang dapat apa enggak, please buat teman-teman yang baru aja nonton video saya, yang baru mampir di channel saya, please buat tekan tombol subscribe-nya ya, dan tekan tombol like. Karena saya akan selalu update mengenai subsidi bunga margin KPR BTN ini. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Jadi, apakah bulan ini, bulan November ini kita masih dapat lagi apa enggak nih yang bulan lalu dapat subsidi? Nah, buat teman-teman yang nonton video saya yang ini nih ya. Nah, pasti teman-teman udah tahu jawabannya bulan November ini dapat lagi apa enggak. Cuman kalau teman-teman yang belum nonton video saya yang ini pasti masih nggak tahu bulan ini dapat lagi apa enggak. Dan pasti teman-teman banyak yang udah tahu mungkin dari temennya bahwa aku dapat nih bulan November ini aku dapat lagi, dapat full. Bulan ini kok aku cuman dipotongnya cuman sedikit ya. Jadi aku nggak kedebet tapi nggak kedebet full, cuman setengah. Nah, beda-beda. Ada yang cuman sebagian gitu. Jadi teman-teman, untuk bulan November ini memang berbeda ya, nggak seperti bulan Oktober kemarin. Kalau Oktober kemarin rata-rata yang dapat subsidi itu semua itu mendapatkan subsidi full. Nah, fullnya tapi nominalnya berbeda-beda ya setiap nasabah. Karena memang yang diterima nasabah subsidinya tuh berbeda-beda. Nah, di bulan November ini mungkin masih ada teman-teman yang dapatnya tuh full. Ada yang hanya dapat setengah, nggak full, jadi cuma setengah aja, atau ada yang cuma 30% atau 40%. Nah, pokoknya dikit-dikit lah. Seperti saya nih, saya dapat nih, saya cuma dapat 400.000. Padahal bulan lalu saya dapatnya tuh full 2 juta lebih. Nah, kalau bulan ini saya hanya 400.000. Nah, kenapa nih kok bisa beda-beda? Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini pasti udah tahu jawabannya. Tapi khusus buat teman-teman yang belum nonton video ini, saya jelasin lagi. Jadi teman-teman, subsidi yang kita dapatkan itu adalah subsidi program selama 6 bulan. 6 bulan itu terhitung dari Januari 2021 sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Juni 2021. Nah, cuman dapatnya itu diterimanya tuh baru bulan Oktober kemarin. Dan dapatnya itu langsung akumulasi nih teman-teman, dari Januari sampai Juni itu kalau di total itu berapa? Misalnya kalau di total itu nilainya 3 juta ya, dari Januari sampai Juni ini totalnya 3 juta. Dan cicilan kalian itu per bulannya itu misalkan 2.500.000 misalnya. Nah, karena namanya akumulasi, jadi terimanya itu langsung brek. Jadi nggak per bulan gitu, nggak satu tiap bulan gitu, nggak. Tapi langsung brek semuanya ya. Nah, kalau misalkan bulan Oktober kemarin itu cicilan kalian 2.500.000. Terus terima subsidinya tuh kalau di jumlah total 3 juta. Berarti otomatis kalian Oktober kemarin tuh udah kebayar full yang 2.500.000-nya. Dan masih sisa subsidi tuh 500.000. Nah, karena sisanya hanya 500.000, otomatis bulan November ini teman-teman tuh subsidinya hanya dapat 500.000 sejumlah kekurangan aja. Tapi kalau teman-teman ternyata udah pas nih di bulan Oktober kemarin dapatnya full 2.500.000 dan total subsidi kalian tuh kalau di total Januari sampai Juni tuh hanya 2.500.000, ya udah cuman terimanya di bulan Oktober aja. November ini teman-teman udah nggak dapat. Atau misalnya teman-teman tuh subsidinya dapat 4 juta, sedangkan cicilan per bulan kalian cuman 2 juta misalnya ya. Otomatis kan Oktober kemarin dapat 2 juta, udah kebayar full tadi cicilan kalian, terus masih sisa 2 juta nih. Nah, 2 juta otomatis nutup cicilan kalian
di bulan November secara full. Jadi bulan Oktober kalian dapat full, November kalian juga dapat full. Tapi di bulan berikutnya, di Desember kalian udah nggak dapat lagi. Nah, itulah alasan kenapa dapatnya tuh beda-beda di bulan November ini. Ada yang dapat full, ada yang dapat sedikit. Nah, dapat tahu dari Januari, total Januari sampai Juni ini, ya, Januari sampai Juni ini, kalian tahu dapat ini berapa totalnya? Itu dari website jendelaumkm.id ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum login ke situ, kalian langsung aja login. Kalian cek dapatnya tuh berapa dari Januari sampai Juni 2021. Tapi buat teman-teman yang nggak berhasil login dari kemarin, seharusnya bisa diakses. Ini hanya soal karena terlalu banyak yang akses, jadinya kadang tuh error ya websitenya ini. Jadi teman-teman tuh ngambil celah-celah di mana nggak banyak orang nyari informasi, ngebuka website ini deh, misalnya tengah malam, atau pas subuh jam 1, jam 2 malam, atau pas jam 6, pas maghrib. Nah seperti itulah, pas jam-jam gak banyak orang tuh online. Nah teman-teman bisa cek di jam itu, tapi pastinya adalah pasti teman-teman bisa login ke Jendela UMKM itu. Lalu, apakah jumlahnya itu bisa meleset dari yang ada di jendelaumkm.id? Misalnya kalau di total itu kan kalian dapatnya di website tersebut 4 juta misalnya, atau 2 juta lah, 2 juta. Misalnya dapat 2 juta di total dari Januari sampai Juni 2021. Nah, apakah bisa jadi nih saya hanya terimanya 1.800.000? Atau ternyata bisa meleset lebih, jadi 2.500.000 dapatnya, bisa nggak? Jadi seharusnya nggak bisa ya teman-teman, dapatnya itu sesuai dengan yang di jendelaumkm.id. Karena apa? Yang tertera di jendelaumkm.id itu adalah yang diajukan oleh bank ke Kementerian Keuangan untuk ini nasabah ini tuh berhak dapatnya tuh segini, dan yang akhirnya diberikan oleh Kementerian Keuangan ke nasabah tersebut itu ya sejumlah yang ada di website tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang meleset kurang atau lebih, teman-teman bisa tanyakan langsung ke banknya ya. Oh ya, buat teman-teman yang buka website jendelaumkm.id itu jangan sampai salah ya, bahwa nominal total yang di website itu adalah nominal subsidi yang diterima dari program di bulan Mei 2020 sampai September 2020 ya. Dan itu total sampai ke Juni 2021 ini. Jadi kalau kalian mau ngecek subsidi yang kalian dapatkan di tahap 2 ini, yang kali ini dapatnya berapa, itu ngitungnya dihitung ulang dari yang Januari sampai Juni. Jangan sampai salah ya. Nanti takutnya persepsi teman-teman itu dari yang total Mei 2020 sampai Juni 2021 takutnya. Dan hingga hari ini kayaknya masih banyak banget teman-teman yang nanya, Mbak, apakah subsidi itu boleh diambil apa enggak? Karena waktu telepon ke BTN atau pas nanya ke bank tuh katanya BTN itu subsidi buat bayar cicilan. Ya benar, memang subsidi itu memang buat bayar cicilan kita ya teman-teman. Nah yang bisa diambil itu sebenarnya bukan subsidinya, tapi gini, misalnya nih bulan Oktober kemarin teman-teman tuh dapat subsidi ya, terus udah kepotong sama subsidi ya cicilan kalian, padahal kalian setor nih, kalian setor tunai ngisi buat bayar cicilan, tapi ternyata dapat subsidi, otomatis kan cicilan kalian tuh udah dibayar sama subsidi. Dan uang yang kalian setor itu akhirnya nggak kedebet sama bank, nganggur. Nah itu yang kalian ambil, jadi adalah uang yang kalian setorkan, yang kalian tuh nggak tahu kalau dapat subsidi, dan udah kalau cicilan kalian udah dibayar sama subsidi dan kalian nggak tahu. Nah itulah uang yang nggak kedebet itu, uang yang kita store itu, itulah yang diambil sama kita. Nah lebih baik diambil apa enggak nih Mbak? Kalau saran aku lebih baik kalian ambil ya teman-teman, karena daripada itu tuh kena hold amount sama bank. Karena banyak banget teman-teman yang kena kasus hold amount.
ini bukan hanya soal penundaan pendebitan, tapi ada yang hold amount itu karena banyak alasan sih dari bank, saya nggak tahu detailnya. Yaitu daripada kalian nggak menikmati uang kalian, lebih baik kalian ambil ya. Jadi demikian informasi saya soal subsidi bunga margin KPR BTN di bulan November ini ya teman-teman. Semoga penjelasan saya ini cukup jelas dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Buat kalian yang belum yakin dengan jawaban saya, kalian boleh banget tanya langsung ke call center BTN di 1500 286 atau datang langsung ke kantor Bank BTN. Saran aku kalau ngubungin bank atau buka website ini, kalian itu harus ekstra sabar ya. Kalian coba berkali-kali nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya kalau untuk nelpon ke CAS BTN kayak pulsa 50.000 itu cukup sih teman-teman. Nah, makasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe-nya ya yang belum subscribe, like-nya juga. Dan buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Makasih udah nonton video ini sampai selesai.